korelasi, analyze, correlate, bivariate ya. Nah, kalau seandainya korelasinya berganda, sebenarnya syarat pertamanya yang harus dipenuhi itu apa? Normalitinya, Sar. Normalitinya. Dia harus normal ya, Zikri. Ya, normality. Dia harus normal, datanya sudah normal, baru kita bisa melihat apakah dia secara simultan memberikan kontribusi. Jadi, jika kita melihat misalkan ada pembelajaran kepada menulis, misalnya kemampuan menulis, misalkan ada beberapa teori yang mengatakan faktor menulis itu tuh disebabkan yang pertama karena berpikir kritis atau berpikir analitik, dan juga reading habit misalnya. Jadi kemampuan menulis itu bisa dijadikan sebagai dependent variabel, atau yang variabel yang biasanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, kemampuan menulis kan bisa dipengaruhi oleh yang lain, kemampuan menulis, tapi sebenarnya kemampuan berpikir analitis dan kemampuan atau reading habit itu juga sebenarnya dipengaruhi juga. Tapi yang menjadi tolak ukur kita sekarang di dalam konteks korelasi itu tuh yang dijadikan dasar itu adalah kemampuan menulisnya misalnya. Mungkin sudah jelas ya nampaknya. Nah, ini kan korelasi yang sederhana. Nah, dia ada korelasi yang berganda, misalkan ditambah satu lagi X2, di sini X1, X2-nya itu tuh reading habit. Terserah bahwasanya analytical thinking memberikan pengaruh secara teori, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada dua di sini, kepada Y, student skill in writing argumentative text, berarti yang akan kita lihat pertama, kalau kita bawakan ke korelasi yang berganda itu, research questions-nya itu ada 3. Yang pertama, is there any significant correlation between analytical thinking, ini sebenarnya students analytical thinking and their skill in writing argumentative text. Nomor 2-nya, is there any significant correlation between students' reading habit and their writing skill? Yang ketiga, is there any simultan, atau is there any, atau misalkan begini ya, do students analytical thinking and reading habit simultaneously correlate with their skill in writing. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada 3 research questions-nya.
Jadi yang pertama itu tuh yang perlu diperhatikan, tentu nomor 1 ini ada H0 dan H1-nya. Nomor 2 juga harus ada H0 dan H1-nya. Nomor 3 juga harus ada H0 dan H1-nya. Jadi hipotesis testing itu harus tetap dibuat. Jadi jika seandainya research questions-nya ada 3, berarti hipotesis testingnya juga harus ada 3, yang masing-masingnya memiliki H1 dan H0. Jadi misalkan H1-nya itu tuh is there any significant correlation, students analytical thinking, itu ada 2 hipotesisnya, H1 dan H0. Nomor 2 juga begitu, nomor 3 juga begitu. Dicari masing-masingnya dulu, baru nanti dicari yang berkorelasi secara simultan. Sudah dijelaskan minggu lalu ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kan baru korelasi. Kita masih melihat dia memiliki korelasi atau tidak. Berapa kuat korelasinya? Kemana arah korelasinya? Ya, signifikankah korelasinya? Arahnya kemana? Lalu seberapa kuat korelasinya? Dan yang sekarang kita coba regresi sederhana. Nah, jadi kita akan pelajari sedikit tentang regression. Apa itu regression? Nah, sebelumnya kan sebenarnya penelitian korelasi ini hanya melihat dia memiliki hubungan atau tidak. Nah, yang sekarang kita akan melihat dia memang benar-benar berhubungan, tapi kontribusinya berapa, gitu ya. Nah, jadi minggu yang lalu kita hanya melihat X dengan Y memiliki hubungan positif atau negatif. X1 dengan X2 ke Y memiliki hubungan positif atau negatif secara bersama-sama, gitu kan. Nah, sekarang ada yang namanya analisis regresi. Nah, kalau kita melihat dalam konsep analisis regresi, itu yang paling awal yang harus dipenuhi dalam penelitian untuk melihat kontribusi adalah dia harus memiliki korelasi dulu. Jika seandainya kita ingin melakukan penelitian untuk melihat kontribusi, yang pertama kita harus analisis korelasinya dulu. Jadi korelasi ini menjadi dasar untuk melihat regresi. Dengan kata lain, tidak akan ada regresi jika dia tidak berkorelasi. Taruhlah misalkan si students critical thinking and their skill in writing itu berkorelasi. Nah, jika dia berkorelasi, baru kita bisa melanjutkan kira-kira korelasinya itu si critical thinkingnya ini berkontribusi berapa persen kepada si writing. Dan bagaimana juga si writing itu berkontribusi berapa persen juga kepada critical thinking. Jadi sebenarnya kita akan melihat nanti persentase kontribusi. Jadi yang sebelumnya mungkin ada yang
keliru atau salah saya berucap mungkin bahwa di dalam korelasi kita hanya melihat hubungan dia memiliki hubungan, dia memiliki koneksi, dia memiliki relationship, dia memiliki ya korelasi ya. Nah cuman kalau di regresi selain dia berhubungan, berkontribusi nggak dia? Jadi jika seandainya kita masuk kepada poin analisis regresi yang akan kita lakukan adalah memasukkan data dulu. Misalkan ya, saya sudah punya data, mungkin nanti Anda bisa menguji cobakan di rumah. Cuman saya praktekkan dulu untuk analisis regresi students analytical, analytical thinking dengan students writing. Sudah kelihatan kira-kira? Belum. Oke. Mungkin sekarang sudah terlihat. Kita coba membuka variabel view-nya dulu. Students analytical thinking ya. Setelah itu yang di bawah students writing-nya. Jadi yang kita akan melihat analytical thinking berkontribusi berapa. Nah, anggaplah saya memiliki siswa mau dia 30, mau dia 31, tidak ada masalah di dalam penelitian korelasi. Tidak ada yang namanya kalau dia di bawah 30 kita gunakan Shapiro, kalau dia di atas 30 kita gunakan Kolmogorov. Kita tidak melihat normalitas. Kalau di dalam penelitian korelasi, normalitas itu tidak menjadi hal yang krusial sebenarnya. Namun kalau seandainya dia masuk kepada korelasi berganda, wajib normal. Nah, cuman kalau di korelasi sederhana, misalnya X1 ke Y1, nah itu tuh nggak terlalu dipentingkan sekali normalitasnya. Cuman kalau dia misalkan sudah simultan, nah itu wajib ada normalitasnya. Nah, kalau di kalau di regresi sederhana sama dengan korelasi sederhana, di mana hanya kita melihat apakah dia memiliki kontribusi atau tidak. Apakah pakai normalitas tidak perlu. Namun, yang paling pokoknya adalah kita harus melihat dia berkorelasi atau tidaknya dulu. Kalau dia berkorelasi, baru kita bisa melihat regresi. Nah, ini kan kita beranggap-anggap nih. Anggaplah kita sudah melakukan penelitian terkait sebelum uji regresi itu, kita sudah melakukan korelasi dan kita melihat bahwa ternyata ada korelasi. Nah itu ya, itu konsep awalnya. Ada korelasi. Itu syarat mutlak itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat regresi lagi. Jadi, yang akan kita lihat sekarang adalah langsung pada analyze, lalu ambil regression, lalu ambil linear. Oke, analyze, regression, dan linear.
Jadi, karena tadi saya ulangi lagi bahwa regresi melihat dia berkontribusi berapa kepada si X, si Y. Si X atau Students Analytical Thinking memberikan kontribusi seberapa persen kepada Students Writing. Dengan kata lain, kalau dia memberikan kontribusi, dia berarti mempengaruhi kan? Ini bukan penelitian eksperimen, ini kata-kata berpengaruh nanti takutnya menjadi hal yang Anda ragukan bahwa di dalam penelitian eksperimen juga memang ada pengaruh efek atau apa, tapi itu antara independen dengan dependen atau strategi dengan kemampuan, itu memang ada pula terminologi berpengaruhnya. Tapi kalau di sini kita ingin melihat kontribusi karena dia mempengaruhi. Kita coba di linear ini, students writing kita masukkan ke dependent, students analytical kita masukkan ke independent. Apakah kita harus melihat statistiknya? Dilihat di sini R square-nya kita klik saja. R square change-nya. Deskriptifnya mau terserah, saya sebenarnya lebih fokus kepada R square saja. Karena deskriptif ini paling untuk melihat mean score saja, tapi kalau mau dicentang silahkan. Maaf Pak, Ya, boleh diulang lagi Pak? Tadi agak nge-lag jaringan saya Pak. ya, di bagian mana saya harus ulang? Dari bagian linearsnya habis itu apa tadi Pak? Pencet linears. Ya, setelah Anda klik linear analyze, regression linear kan, muncullah seperti ini. Yang sebelumnya itu kan, yang di bagian students writing, kalau ada tadi students writingnya Anda masukkan ke dependent, students analytical thinkingnya Anda masukkan ke independent. Lalu kalau statistiknya Anda mau klik R square boleh, deskriptif boleh, silakan saja. Terima kasih Pak. Ya. Nah, oke, sudah. Kita coba lihat. Ini nggak perlu. Ini nggak, apalagi ini nggak terlalu perlu. Langsung saja kita oke kan. Oke. Nggak kelihatan ya. Kita coba lihat. Ini hasilnya. Supaya lebih mempermudahnya, dia ada 3 ini. Model of summary, ANOVA, dan koefisien. Summary, ANOVA, dan koefisien. Saya coba kopikan dulu ke Word supaya nanti bisa mempermudah kita membaca.
Dia ada 3 outputnya sebenarnya. Ada 3 output. Yang pertama model of summary, yang kedua itu ANOVA, yang ketiga itu adalah koefisien. Oke, kita coba ambil membaca data ini dulu ya. Nah ini, sudah kelihatan? Sudah ya? Pertama model of summary. Sebenarnya kalau regresi sederhana itu hanya sampai di sini saja kotaknya. Kotak ini nggak perlu dibaca. Kotak yang change statistik ini kan korelasi berganda, sebenarnya nggak ada pula kaitannya dengan kita ini. Sebenarnya ini bisa dihapus. Jadi yang kita akan fokuskan adalah ini. Dari model sampai standar error estimate itu. Nah, cara membaca datanya adalah kita fokuskan kepada R-squaring. Anggap kan sudah kita katakan bahwa dia sudah berkorelasi ya. Jadi kita tidak perlu harus mengatakan apakah dia beregresi, bukan gitu maksudnya ya. Karena yang pertama itu tentu kita sudah menjawab pertanyaan tentang dia memiliki korelasi yang signifikan atau tidak. Itu kan syarat mutlak dari regresi. Nah, sekarang kita tidak melihat apakah dia memiliki signifikan regresi, nggak ada itu. Yang kita fokuskan hanya kepada apakah dia memberikan kontribusi berapanya. Nah, itu kita lihat. Nah, dilihat di sini. Nah, ini berarti kemungkinan tadi data saya itu tuh memang mungkin tidak berkorelasi, makanya hasilnya seperti ini kan. Tapi anggaplah misalkan yang Anda temukan ternyata begini ya. 0,876. Misalnya begitu ya. Ada yang anda punya ternyata hasilnya seperti ini. Kita baca yang R-square, bukan yang R ya, R-square. R-square itu jika seandainya menemukan 0,876, kalau kita jadikan dia persentase, berapa Zikri? Kalau dia dijadikan persentase berarti berapa ini? 0,876 Zikri? Ada yang tahu? Nah, ini matematika sederhana ini sebenarnya. Salwa? Sarah? 0,876 kalau dipersenkan berapa? Zara? Ini sudah terlalu lama ini. Tidak melihat matematik. Razak? Hilda? 7,6 Pak. Berapa? 87,6. 87,6. 87,6%. Oke? Nah, ini ya. Nah, kalau seandainya seperti ini dia. Oke. Lalu bagaimana cara menyimpulkannya? Berarti begini cara menyimpulkannya. Bahwa students analytical thinking itu memiliki pengaruh kepada writing ability sebesar 87,6%. Pengaruh dari students analytical thinking ke their writing. Oke, korelasi itu siswanya harus sama ya. Dia diteskan analytical thinkingnya, dia diteskan juga argumentative writingnya. Kita lihatlah
Ternyata ada pengaruhnya katanya, 87,6%. Nah, dari 87,6%, dari 100% berapa sisanya berarti itu, Yumna? Nah, Anda cungkil-cungkil hidung juga. Ayo coba. 87,6 kurang berapa dari 100 itu? 100 dikurang 87,6. Ah, 12. ini kan. 12,4. 12,4%. Jadi ini ya caranya lihatnya, karena 87,6 diambil dari R square itulah yang dia berpengaruh kepada RT. Berarti Anda bisa menyimpulkan juga bahwa sisanya dari 100% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Itu saja. Sorry. Itu saja. Kita nggak tahu faktor yang lainnya karena kita kan nggak menguji faktor yang lain. Kita hanya melihat pengaruh dari analytical thinking kepada si writing argumentatifnya itu tuh sebesar 87,6. Nah, bahwasanya 12,4 itu sisanya, berarti itu mungkin saja. Nah, ini jadi ada asumsi tambahan nanti di penelitian selanjutnya bahwa ada sekitar 12,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan kita nggak tahu itu apa faktornya. Ya, mungkin penelitian yang lain saja yang menebaknya. Nah, mungkin Anda bisa nanti mendiskusikan ini di bagian pembahasan deskripsi Anda, misalnya bahwa 12,4% itu bisa saja karena faktor psikologis kah? Atau faktor sosial kah? Atau faktor kognitif lainnya kah? Nah, kita nggak tahu. Nah, itu Anda cuma memprediksi saja. Tapi bahwa yang Anda temukan 87,6 itu real berasal dari aspek analytical thinking-nya. Nah, sampai di sini paham? Sampai di sini paham ya? Ini Paham, Pak. ya, ini baru apa? Ini baru output pertama baru kita kaji. Nah, sekarang kita coba pergi ke output kedua yang ANOVA. Nah, ini kan sebenarnya jika seandainya kita bisa melihat di sini, ini kan tadi kan karena saya rubah saja ya. Mungkin saja yang Anda terima, yang Anda analisis mungkin berkorelasi. Dia biasanya kalau dia memiliki pengaruh sebesar ini, biasanya SIG di sini ini kurang dari 0,05 sebenarnya. Kurang dari 0,05. Anggap saja lah sekarang kita melihat dia memiliki significant value kurang dari 0,05. Mungkin karena data saya tadi tidak berkorelasi, tapi dipaksakan juga untuk melihat andai kata ya berkorelasi. Pasti dia memiliki regresi. Dan kita akan memaknai jika seandainya dia memiliki regresi, bagaimana cara kita membaca datanya. Oke, sudah itu kita anggaplah ANOVA-nya itu tuh 0,003. Biasanya kan kalau SIG itu tuh kan kurang dari 0,05, itulah yang dikatakan dia memiliki pengaruh. Jadi sebenarnya mengatakan dia memiliki pengaruh itu harus ini dulu. Kita lihat, baru nanti seberapa besar pengaruhnya baru kita lihat ke atas. Jadi ANOVA dulu, baru 87,6 itu. Tapi sebenarnya biasanya ya, kalau seandainya Anda sudah start with model summary-nya 87,6, kemungkinan ANOVA-nya itu tuh kurang dari 0,05. Anggaplah kedua-duanya ini nih saling berhubungan, dan memang harusnya berhubungan, karena kalau misalnya dia tidak memiliki pengaruh, ya ngapain kita lihat pengaruh?
hanya yang kita bisa lihat persentase pengaruhnya itu kalau dia memiliki pengaruh di ANOVA-nya ini. Kurang dari 0,05 berarti dia memiliki pengaruh. Kalau dia memiliki pengaruh berarti H1-nya is accepted. H0-nya is rejected. Itu kesimpulan untuk yang ANOVA-nya ini. Nah, kita masuk ke koefisiennya lagi. Kalau yang di koefisien itu, kita buat seperti ini. Anggap saja datanya seperti ini ya. Nah, kita harus melihat dulu konstantanya. Konstanta itu yang ini ya, konstan ini. Konstan ini. Konstan. Ada nilai beta, nilai B, saya nggak tahu apakah beta ini atau B. Ya, 72,221 nilai B-nya ini. Lalu ada nilai yang di bawahnya 0,103. Oke, 0,103. Ada nilai konstanta 72,221. Ada nilai solution analytical thinking. Biasanya di sini karena kan kita melihat pengaruh nih, biasanya mereka keberhubungan ini. Jadi kalau misalnya SIG-nya itu tuh di bawah 0,05 harusnya di sini nih harusnya 0,05 juga di bawah 0,05. Nah, atau 0,002 lah di sininya biasanya ya, karena pasti yang kita melihat adalah dia kalau dia memiliki pengaruh, dia memiliki signifikan value yang kurang dari 0,05 terkait itu koefisiennya di bawah 0,05, ANOVA-nya juga di bawah 0,05. Nah, seandainya seperti ini, kita fokus ke sini dulu. Nah, bagaimana cara membaca datanya dari sini? Ada yang dapat minus di sini? Ada yang nilainya minus di sini? Enggak, Sir. Enggak, plus semuanya. Ada, Sir, di bawahnya, minus. Yang di sini? Bukan, Sir, di bawahnya. Mana nih? Yang di student analytical ini? Ya, Sir. Ya, student analytical ini ya? Ya, Sir. Oke. Nah, sebelumnya berkorelasi kah data Anda atau gimana? Yumna, sebelumnya berkorelasi atau tidak? Iya, Sir. Berkorelasi atau tidak? Belum ada. Hah? Berkorelasi? Berkorelasi. Yakin berkorelasi? Iya, Sir. Tadi nyuruh GPT suruh datanya yang berkorelasi. Sudah diukur belum? Diukur SPSS belum? Nah, diukur sama SPSS belum? ChatGPT ini halusinasinya banyak pula. Masa ya Anda percaya dengan orang yang berhalusinasi juga? Oke. Andaikan ya, misalkan seperti ini datanya. Kita anggap ini seperti ini aja lah. 72,221. Maksudnya dari 72,221 itu adalah jika tidak ada students analytical thinking,
konstannya. Jika tidak ada students analytical thinking, maka nilai writing-nya itu 72,221. Jika tidak ada, ini konstan ini artinya andaikan tidak masuk student analytical thinking, nilai studentnya itu 72,221. Nah, jika tidak ada student analytical thinking, nilai studentnya itu 72,221. Nah, yang di bawahnya ini kan 0,103 sebenarnya. 0,103. Anggaplah dia 0,103, berarti setiap penambahan, jadi setiap penambahan satu, dia harus diambil kata-kata satu ya. Setiap ada penambahan satu nilai ya, satu skornya. Setiap ada penambahan satu skor students analytical thinking-nya, maka students writing-nya bertambah 0,103 gitu. Jadi jika ada penambahan nilai analytical thinking-nya sebesar 1, maka writing argumentatifnya naik 0,103. Nah, itu yang dikatakan memiliki pengaruh itu. Bahwa jika naik sedikit di sini, di kiri, naik pula di kanan sedikit. Ya, ini karena sebenarnya makanya harus dilihat korelasi dulu kan. Kalau korelasinya ternyata positif, sama-sama naik, berarti begitu caranya. Jika naik 1, maka naik 0,103. Tapi kalau korelasinya negatif misalnya, tentu regresinya juga akan mempengaruhi juga. Misalkan kalau korelasinya negatif, tentu regresinya jika naik 1, maka student writing argumentatifnya turun 0,103. Karena kalau korelasi yang negatif itu kan yang satu naik, yang satu turun. Atau yang satu turun, yang satu naik. Misalkan kalau korelasinya negatif, regresinya dapat juga. Dan kita membaca data koefisiennya itu, jika seandainya korelasi negatif, maka jika turun atau naik dulu, naik satu nilai dari students analytical thinking, maka kalau korelasi negatif itu kalau yang satu naik berarti satu turunnya, maka nilai argumentatifnya turun sebesar 0,103. Turun ya, bukan turun. Nah, kalau ini naik, kalau yang satu naik ya, karena kalau dia korelasinya negatif, kalau korelasi positif, tentu dia sama-sama naik atau sama-sama turun. Ya, sama-sama naik atau sama-sama turun. Jika naik di sini, berarti di sini naik pula. Atau kalau korelasi positif di sini ya. Nah, atau jika turun, maka turun juga. Di sini naik nih. Korelasi mana? Oke, beginilah jadinya. Oke. Kalau korelasi negatif, tambahlah satu lagi supaya tidak
Nah, di sini turun, yang satu naik. Nah, begitu ya. Kita begini. Kalau korelasinya negatif, jika dia naik satu nilai dari students analytical thinking, maka nilai argumentatifnya turun 0,103 karena di sini lihat. Atau jika turun nilai dari students analytical thinking, maka di sini naik karena dia akan negatif. Kalau korelasi positif, jika naik satu, naik pula satu lagi di sampingnya. Kalau dia turun satu, turun pula satu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua? Pusing? Halo, coba saya belum ngambil absen juga ya. Oke. Hilda Alifa, mana orangnya? Hadir, Sir. Mengerti? Mengerti. Faiza, Sir. mengerti? Mengerti, Sir. Andini nggak ada? Andini nggak ada ya? Afifah, Viola juga tidak ada. Febra, Present, Sir. harus apa ya? Muhammad Zikri, Present, Sir. mengerti Zikri? Mengerti, Sir. Mila Astaga. nggak ada. Maisa, Niranti, Present, Sir. Alia, Present, Sir. mengerti Alia? Iya, Sir. Ini ijanya ragu tadi. Nadia Tur, Present, Sir. Razak, Present, Sir. Desi, Ahmad Syauki, nggak ada. Maisara tidak ada. Indri, Present, Sir. Hairun Nisa, Present, Sir. Sarah Putri, Present, Sir. ada mengerti? Mengerti, Sir. Zahra, Ada, Sir. ada mengerti? Ngerti, Sir. Ya. Yumna, Sir. ya. Salwa, Present, Sir. Aura, Present, Sir. Syahira, nggak ada. Tari. Present, Sir. Oke. Siap-siaplah untuk kuliah selanjutnya ya. Kita sudah Benar. dulu. Apa? Mila hadir, Sir. Tadi ke WC, Sir. Ya. Apa? Raisa juga hadir, Sir. Iya.
Sir, Pagi. Afif hadir, sir. Ya, oke. Sudah? Tadi sir, iya, yang korelasi kalau misalnya buktinya ya negatif gimana sir? Kalau misalnya negatif kan kalau Ini, ini korelasinya jika negatif, ini dia. Yang satu naik, yang satu turun kan? iya maksudnya tandanya di tabel tuh sir. Oh, bukan pakai tabel yang ini. Kan kita kalau menganalisis korelasi kan harus kita pakai analisis korelasi yang bivariat itu dulu. Jadi kita harus menganalisis korelasi dulu, dapatkan datanya dulu dia berkorelasi, positif dia atau negatif dia, atau memiliki beberapa korelasi kuatnya, itu kan analisisnya berbeda. Kita sudah tuntaskan itu. Saya anggap yang tadi itu datanya itu jika seandainya ini kita sudah berkorelasi gitu. Sudah ada korelasinya. Nah, kita ingin melihat regresi lagi ya. Begini cara datanya. Nah, bahwasanya kalau ternyata korelasinya negatif, menurut analisis yang sebelumnya, seperti ini kita membaca data regresinya. Jika naik satu turun, atau jika turun satu naik. Kalau positif dia naik di sini, naik di sini. Berapa naiknya? Nah, di sini diukur. Oke sir. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gak ada sir. Oke. Mungkin kita sudahi dulu. Siap-siaplah Anda untuk kuliah offline ya, kuliahnya. Ada yang online sir. Oh, ada yang online, ada yang Yes. offline. Nah, beruntungnya lah yang online. Ya, sabar-sabar yang offline. Nilai Anda ditanggung sama dosen. Oke, ikutin aja lah. Oke. I think that's all. See you next week. Sir, misalnya sir, Nah, apa itu? ada juga regresi yang berganda sir. Ada, cuman kalau diapakan, siapa yang nanyain? Saya sir, Siapa tuh? Muhammad Razak. Muhammad Razak. Regresi berganda ada. Cuman kalau dibawakan ke konteks kita S1 ini sakit kepala kita nanti. Biarlah untuk S1 ini apa yang kita butuhkan aja dulu. Sebenarnya regresi berganda itu ada. Nanti tentu arahnya tentu melihat korelasi berganda dulu. Betul-betul dia simultan korelasinya atau tidak dulu. Dan normalkah datanya atau tidak dulu. Nanti ada pula analisis multikolinearitasnya. Kan itu singkat umur kita nanti ya. Anda kan masih S1 dulu. Kita batasi saja dulu bahwa yang regresi cukup regresi sederhana saja dulu. Jadi pendek umur kita nanti kalau semuanya diajarkan masalah matematiknya. Nggak apa-apa. Itu bagus pertanyaannya Razak. Cuman kalau itu mesti didalami nanti di luar perkuliahan kita saja. Karena perkuliahan kita yang kini ini cukup sampai di sana aja dulu. Oke. Baik sir, terima kasih. Ya. Jadi kita sudahi dulu. Minggu depan kita bertemu. Kalau bisa minggu depan, karena minggu depan pertemuan terakhir, kita akan membahas angket sedikit. Jadi nanti datanya dari saya saja. Kesimpulan nanti mikirkan datanya dari saya kirimkan ke Anda nanti Excelnya. Kita akan uji cobakan validitas dan reliabilitas dari angket. Validitas dan reliabilitas dari angket. Okay, I think that's all. See you next week. See you, sir. Thank you, sir. Yeah.